Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will lecture about dialogue between nurse and a client. Jadi pada kesempatan ini kita akan kuliah terkait dengan bahasan dialog antara perawat dan pasien. General purpose, the students can communicate with the client in English content. Jadi tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa dapat berkomunikasi dengan pasien dengan menggunakan bahasa Inggris. A specific purpose, after the learning process in the class, the students are enabled to first build up a genuine communication with the client in English. Jadi diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, maka Anda dapat mengembangkan komunikasi dengan pasien dengan menggunakan bahasa Inggris. Second, apply the pattern of therapeutic communication with the client. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pola komunikasi terapeutik dalam berkomunikasi dengan pasien. Tentu berkomunikasi umum dengan berkomunikasi dengan terapeutik ini berbeda. Penggunaannya terutama pada saat kita menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi ke pasien. Jadi therapeutic communication adalah komunikasi yang lebih diarahkan bagaimana agar supaya bisa memberikan efek kesembuhan kepada pasien. Kemudian yang ketiga, the third, have the suitable vocabulary related to the client's need. Kemudian yang ketiga, supaya Anda memiliki cukup atau perbendaharaan kata yang cukup yang terkait dengan kebutuhan pasien. Suitable communication is very important in our line. Tentu komunikasi yang tepat ini sangat diperlukan atau sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Always our primary goal is to provide information and ideas that would both assist and facilitate the nurse students and the clients to improve proficiency in speaking, listening, and ability to share experience to build up trust each other. Jadi meskipun tujuan utama kita sebenarnya adalah untuk memberikan informasi dan pendapat, ya. Jadi tujuan komunikasi itu adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, ide atau pikiran kita sampaikan kepada orang lain yang diharapkan bisa membantu dan memfasilitasi mahasiswa perawat serta pasien sendiri untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan bahasa Inggris, mendengar, dan kemampuan untuk bertukar atau menyampaikan pengalaman, ya, untuk membangun saling percaya satu sama lain. Jadi kan agak kita bisa rasakan bahwa pada saat kita berkomunikasi dengan pasien, kalau kita menggunakan bahasa pasien, misalnya dia orang asing, kita berbahasa dengan menggunakan bahasa Inggris, itu tentu berbeda pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia dan kita meminta dia untuk dia yang memahami bahasa kita. Itu berbeda caranya kalau kita yang berusaha untuk memahami bahasa pasien. Jadi kalau kita memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi dengan pasien, tentu kepercayaan pasien kepada kita akan jauh lebih baik, ya, dibanding dengan kalau kita tidak berupaya untuk memahami bahasa pasien. At the success level, we devote particular attention to the importance of self-perception, how others perceive us, listening behavior, language and thought process, nonverbal codes of communication, and the persuasive process. Ya, jadi untuk mencapai kesuksesan yang tinggi dalam hal berkomunikasi, kita perlu mencurahkan perhatian mengenai pentingnya persepsi diri. Jadi kita perlu mempersepsikan atau memahami diri kita, kemudian bagaimana orang lain memahami diri kita, kemudian perilaku komunikasi, bahasa,
proses pikir maupun isyarat-isyarat verbal dari komunikasi. Tentu semua ini perlu kita pikirkan dan perlu kita pertimbangkan pada saat kita berkomunikasi dengan pasien, termasuk adalah proses pendekatan, ya, pendekatan yang kita lakukan kepada pasien pada saat kita berkomunikasi. Here is the example, two dialogues between nurse and client during in the hospital. Jadi di bagian bawah ini ada dua bentuk percakapan yang kita bisa contoh atau gunakan pada saat latihan nanti, ya, latihan terkait dengan how to apply therapeutic communication between nurse and patient or client. Look at the dialogue one. Nurse, what the matter with you, Mr. E? Client, I'm not feeling very well. Nurse, what exactly is the trouble? Client, I feel uncomfortable after meals. Nurse, you have been working very hard lately, haven't you? Client, yes, I have. Nurse, and I expect you have been worrying too. Client, the work has been rather troublesome. Nurse, you smoke rather heavily, I notice. Client, I'm afraid I do. Nurse, well, I think I can soon put you right. Client, I suppose you'll say work less, smoke less, and eat less. Ya, ini adalah contoh percakapan antara perawat dan klien. Perawat, what the matter with you, Mr. E? Ada apa? Atau ada apa gerangan, Tuan E? Ya. Klien, I'm not feeling very well. Saya merasa kurang sehat. Perawatnya nanya lagi, what exactly is the trouble? Masalahnya apa? Atau apa masalahnya? Atau kira-kira masalahnya apa? Klien, I feel uncomfortable after meal. Saya merasa kurang nyaman setelah makan, ya. Rasa tidak enak setelah makan. Nurse, you have been working very hard lately, haven't you? Mungkin kamu bekerja terlalu keras, ya. Pasiennya, yes, I have. Ya, perawatnya lagi. And I expect you have been worrying too. Dan saya duga kamu juga Anda juga terlalu cemas, ya. Pasien, the work has been rather troublesome. Ya, di kerjaan banyak masalah, ya. Nurse, you smoke rather heavily, I notice. Mungkin kamu merokok berat juga, ya. Saya perhatikan, ya. Client, I'm afraid I do. Ya, saya kira begitu. Nurse, well, I think I can soon put you right. Ya, perawatnya mengatakan, ya, saya kira Anda akan segera membaik. Client, I suppose you'll say work less, smoke less, and eat less. Ya, saya kira kamu akan mengatakan kurangi kerja, kurangi merokok, dan kurangi makan. Ya, ini contoh, ya. Ini contoh percakapan saja. Next, dialogue 2. Client, good morning, nurse. Ya, selamat pagi. Nurse, good morning too. What can I do for you, sir? Ya, selamat pagi. Apa yang bisa saya lakukan buat Anda, Pak? Client, yes, I would like to meet Dr. Mirna. Ya. Pasien ini, ya, saya mau ketemu Dr. Mirna. Nurse, of course, but if you don't mind telling me what for do you want to meet her? Perawatnya, ya, tentu kalau tidak keberatan, boleh saya tahu untuk apa Anda bertemu dengan dia? Client, I have an appointment with her at 10:30 AM. Ya, ini pasiennya. Saya janjian dengan dia jam 10:30. Nurse, I see. And what's your name, sir? Client, my name is Latinro Handoko. Ini pasiennya mengatakan nama saya Latinro Handoko. Nurse, sorry, how do you spell your last name? Ini perawatnya. Maaf, bisa Anda mengeja nama belakangnya? Client, it's Handoko, and my first name is Latinro. Ini klien mengeja namanya, ya, nama
belakangnya, kemudian mengeja lagi nama pertamanya. Nurse. And what is your occupation, sir? Dan apa pekerjaan Anda, Pak? Client. I'm an orthopedic surgeon from Parepare Hospital. Saya dokter ahli bedah tulang ya, orthopedic surgeon dari Rumah Sakit Parepare. Nurse. Well, Mr. Latindro, would you wait here for a moment? I'm going to inform her first. Ini perawatnya. Baik, Mr. Latindro bisa menunggu sebentar, saya akan menyampaikan ke beliau. Yang dimaksud ini Dr. Mirna ya. Client, thanks a lot, nurse, with my pleasure. Ya, terima kasih ya, sama-sama boleh atau dengan senang hati. Okay, that's an example dialogue between nurse and client during in hospital or in a clinic that you may use as an example to practice a conversation with your friends in the class. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.